Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dami Romansa dari Prodi Administrasi Niaga semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep biaya dan analisis biaya untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah akuntansi biaya. Sebelum masuk pada konsep biaya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen yang digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat untuk saat ini maupun di masa mendatang untuk organisasi atau untuk yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada konsep biaya. Konsep biaya merupakan suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pencatatan, proses pelacakan, dan pelaporan mengenai keuangan maupun non-keuangan pada suatu organisasi. Konsep biaya juga merupakan suatu pemahaman yang digunakan untuk pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu atau memproduksi barang atau layanan. Faktor biaya juga dapat menjadi hal penting pada kehidupan, pada bisnis, dan pada akuntansi. Berdasarkan klasifikasinya, biaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang mudah dikaitkan dengan objek, dan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan dengan objek. Untuk biaya langsung adalah biaya prima yang dapat dicontohkan seperti pembelian bahan baku, pemberian upah terhadap tenaga kerja, pembelian barang dan alat, dan lain-lain. Untuk biaya yang tidak langsung adalah biaya yang emang sulit untuk ditelusuri. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa konsep dasar mengenai biaya. Yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya margin, dan yang keempat biaya kesempatan. Yang pertama mengenai biaya produk. Biaya produk adalah biaya produksi yang mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan pembuatan produk atau layanan. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang sering berubah seiring dengan volume produksi dan volume penjualan. Lalu selanjutnya adalah biaya margin. Biaya margin adalah konsep penting dalam menghitung laba. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah biaya margin. Biaya margin adalah konsep dasar dan konsep penting dalam menghitung laba pada perusahaan. Lalu untuk biaya kesempatan adalah biaya yang muncul ketika sumber daya dialokasikan untuk suatu keperluan daripada yang lain. Selanjutnya kita masuk pada analisis biaya. Analisis biaya adalah suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi suatu biaya yang berkaitan dengan suatu proyek, keputusan, dan investasi, serta membandingkannya dengan manfaat-manfaat yang diharapkan diperoleh dari tindakan tersebut. Lalu untuk tujuan analisis biaya adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan dengan memastikan bahwa manfaat yang diharapkan melebihi antara setidaknya sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan. Di sini saya akan memaparkan beberapa langkah untuk menganalisis suatu biaya. Yang pertama adalah identifikasi biaya. Identifikasi biaya adalah pengumpulan data tentang semua biaya yang terkait dengan proyek atau keputusan yang sedang dievaluasi. Biaya ini dapat mencakup biaya awal, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya lain-lainnya. 2. Identifikasi manfaat. Identifikasi manfaat dan pengumpulan data tentang manfaat yang diharapkan dari proyek atau keputusan.
Manfaat dapat bersifat finansial seperti pendapatan tambahan atau penghematan biaya, atau non-finansial seperti peningkatan produktivitas atau kepuasan pelanggan. Yang ketiga merupakan biaya dan manfaat. Menghitung nilai finansial dari biaya dengan yang ketiga, penghitungan biaya dan manfaat. Menghitung nilai finansial dari biaya dan manfaat dengan memperhitungkan faktor seperti tingkat diskon untuk menghitung nilai sekarang, periode waktu yang relevan, dan inflasi. Yang keempat adalah membandingkan biaya dan manfaat. Bandingkan total biaya dengan total manfaat yang diharapkan. Jika manfaat lebih besar dari biaya, itu merupakan indikasi bahwa proyek atau keputusan tersebut layak digunakan. Namun, jika biaya lebih besar dari manfaat, perlu dipertimbangkan apakah proyek atau keputusan tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. Untuk yang kelima adalah analisis sensitivitas. Melakukan analisis sensitivitas untuk memahami sejauh mana hasil analisis biaya dapat berubah jika asumsi-asumsi yang digunakan berubah. Ini membantu mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian dalam proyek atau keputusan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu output dari analisis-analisis tersebut untuk mengambil keputusan atau langkah yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menentukan arah kemana untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk kesimpulannya adalah analisis biaya sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, pemerintah, dan proyek-proyek sosial. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya diinvestasikan dengan bijak dan memberikan manfaat yang diharapkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.